Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi dengan Bu Guru ya. Hari ini kita sudah memasuki tema 5, subtema 1, dan materinya hari ini yaitu bahasa Indonesia. Jangan lupa sebelum memulai pelajaran kalian berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa bersama-sama yuk. Berdoa mulai. Selesai. Nah, jangan lupa juga kalian mempersiapkan alat tulis kalian ya. Sudah disiapkan? Sekarang mari kita belajar. Nah, untuk materi pokok yang pertama yaitu kita akan belajar kalimat permintaan maaf. Sudah siap anak-anak? Perhatikan ya. Nah, pada buku paket tema 5, di sini ada bacaan dan juga gambar berikut. Mari membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asyik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny membantu kakak membersihkan kamar. Nah, tadi merupakan kegiatan yang dilakukan Benny untuk membantu ayah, ibu, dan juga kakak. Menurut kalian, yang pada gambar itu Benny sedang ngapain sih anak-anak? Iya, Benny sedang berusaha memperbaiki jam dinding. Yuk halaman selanjutnya yuk. Sekarang, nah ini ada bacaan lagi. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny meminta maaf kepada ibunya. Nah, karena dia menjatuhkannya jamnya, akhirnya Benny meminta maaf dengan ibunya ya. Nah, coba dengarkan teks percakapan yang dibacakan gurumu dengan seksama. Nah, di sini Bu Guru akan membacakan percakapan antara Benny dan juga Benny dan juga ibunya ya. Dengarkan dengan baik-baik ya Nana percakapan antara Benny dan juga ibu. 1, 2, 3. Benny, coba lihat jam dinding itu. Oh iya Bu, ternyata jarumnya mati. Wah, apa yang harus kita lakukan Benny? Tenang Bu, kita hanya harus mengganti baterainya. Oh begitu ya Benny? Iya Bu, sini biar Benny saja yang mengganti baterai jamnya. Hati-hati ya nak kalau naik. Iya Bu. Tiba-tiba prak, jamnya pun terjatuh. Maaf Bu, Benny tidak sengaja. Tadi Benny tidak menjangkaunya. Iya nak, tidak apa-apa, lain kali hati-hati ya. Minta maaf ya Bu. Iya, tidak apa-apa. Nah, dari percakapan antara ibu dan Benny tadi, kira-kira kalian mendengar kalimat permintaan maaf atau tidak ya Nana? Pasti mendengarnya. Sekarang apa sih? Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Baterainya habis. 2. Siapa yang mengambil jam dinding? Yang naik ke atas tadi siapa Nana? Benny atau ibu? Iya, Benny. 3. Mengapa jam dinding jatuh? Karena tadi Benny tidak dapat menjangkau jam dinding. 4. Bagaimana sih cara mengambil jam dinding? Yaitu dengan menaiki tangga karena jam dinding posisinya ada di atas tembok. 5. Benny telah menjatuhkan jam dinding. Apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Tadi setelah menjatuhkan, maksudnya tidak sengaja menjatuhkan, apa yang dikatakan Benny anak-anak? Iya, Benny meminta maaf kepada ibu. Jangan lupa dicatat di buku tulis. Buku paket ya maksudnya. Sekarang, nah di sini ada percakapan Benny
dan juga kakak. Kita membaca bersama-sama yuk. Mulai dari Beni ya. Maafkan Beni kak, Beni sudah mengganggu kakak belajar, terganggu oleh Beni. Iya dik, kakak maafkan. Kalau Beni mau main piano sebaiknya siang hari atau Beni mainnya sore hari. Iya kak, besok tidak Beni ulangi lagi. Ya sudah, sebaiknya Beni membuat PR. Nah, antara percakapan Beni dan juga kakak tadi, kalian lihat apakah di situ ada kalimat permintaan maaf anak-anak? Mana sih kalimat permintaan maaf? Iya, yaitu kalimat yang diucapkan Beni pertama kali. Maaf Beni, maafkan Beni kak, Beni sudah mengganggu kakak belajar, terganggu oleh Beni. Nah itu ya anak-anak ya. Sekarang kan kita tadi sudah belajar contoh dari kalimat permintaan maaf. Sekarang kita akan belajar membuat kalimat permintaan maaf anak-anak. Nah, sebelum membuat kalimat permintaan maaf, kalian harus tahu apa sih kata yang paling penting untuk menulis kalimat permintaan maaf. Kira-kira kata yang paling penting atau kunci utamanya itu apa ya? Yaitu menggunakan kata maaf. Jadi setiap kalimat permintaan maaf pasti ada kata maaf. Ingat-ingat ya. Contoh yang pertama, maaf saya tidak bisa ikut. Nah itu ada kata-kata maaf. Contoh yang kedua, kakak minta maaf kalau kakak tidak bisa. Nah itu ada kata-kata minta maaf. Kalimat yang ketiga, Bu, saya minta maaf karena terlambat. Nah itu juga ada kata-kata minta maaf. Ingat kata kuncinya yaitu ada kata maaf atau minta maaf. Jangan lupa dicatat ya. Sekarang materi pokok yang kedua kita akan belajar apa sih? Yaitu tentang puisi ya anak. Pasti sudah pernah dengar kan? Tapi kalian belum pernah belajar. Nah, perhatikan ya. Sini ada bacaan. Nah, hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membaca puisi. Hah? Apa sih puisi itu anak-anak? Nah, agar kita tahu apa itu puisi, jangan lupa perhatikan Bu Guru dengan seksama ya. Nah, ini ada percakapan antara Beni dan juga kakaknya. Dari Beni dulu ya. Kak, Beni mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Iya, silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan juga indah. Nah, tadi merupakan percakapan antara Beni dan juga kakak. Beni pun tanya, apa sih puisi itu? Apa sih bedanya dengan yang bukan puisi? Nah, agar kalian lebih paham, perhatikan slide selanjutnya. Nah, ini pengertiannya ya. Puisi adalah karya sastra yang terdiri dari bait dan juga baris. Apa sih Bu Guru bait dan baris itu? Nanti kita akan belajar agar kalian lebih paham ya. Ingat, artinya gampang sekali kok. Karya sastra yang terdiri dari bait dan juga baris. Sudah begitu aja. Lalu kata-kata yang digunakan pada puisi yaitu kata yang kias, padat, dan juga indah. Ingat itu ciri-ciri puisi ya. Kata-katanya kias, padat, dan juga indah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tadi membedakan bait dan juga baris ya. Di sini Bu Guru memiliki puisi berjudul Ibu. Nah, sudah kelihatan bedanya di sini? Biasanya kalau paragraf itu kan jadi satu ya. Nah, kalau di sini puisi itu setelah satu kalimat atau satu baris, dia langsung ganti baris. Kalimatnya berhenti lagi, ganti baris lagi. Kalau paragraf kan beda ya anak-anak. Kalau paragraf setelah titik bisa dilanjutkan di sampingnya. Kalau di puisi beda.
barisnya selesai atau kalimatnya selesai, pindah ke bawah seperti itu. Nah, coba perhatikan kalimat yang pertama. Ini kan judulnya ibu. Ibuku selalu bangun pagi. Kalian perhatikan kotak. Nah, kalau di paragraf ini namanya kalimat biasa. Tapi kalau di puisi ini namanya baris, anak-anak. Sekarang yang kedua ya. Menyiapkan makan di pagi hari. Nah, ini juga baris. Yang ketiga, untuk makan seluruh keluarga. Ini juga baris ya, Nana. Agar badan sehat semua. Ini juga baris. Ingat, sudah tahu kan bedanya? Jadi setiap kalimat itu namanya baris. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih artinya berarti? Baris adalah susunan kata yang membentuk kalimat dalam puisi. Ingat, baris adalah susunan kata yang membentuk kalimat dalam puisi. Nah, sekarang kita harus menghitung berapa banyak sih baris yang ada pada puisi itu. Mari kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah seluruh baris pada puisi itu yaitu ada 8 baris. Mudah kan cara menghitungnya? Sekarang kita akan belajar tentang bait. Puisinya sama ya, yaitu yang berjudul Ibu. Nah, kalau bait beda lagi ya Nana. Kalian perhatikan kotak ini. Nah, ternyata yang membedakan yaitu kalian perhatikan kalimat yang di atas sama yang bawah. Kumpulan kalimat yang atas itu kan agak menjorok ke kiri, kalau yang bawah agak menjorok ke kanan. Nah, itu tandanya mereka beda bait. Nah, berarti yang di kotak ibu guru ini yaitu bait. Apa sih bait itu? Nah, bait adalah kumpulan dari beberapa baris kalimat pada puisi. Jadi pada bait itu isinya ada beberapa baris. Paham ya anak-anak ya? Biasanya yang membedakan bait 1 dan bait 2 itu yaitu letaknya. Yang satunya menjorok ke kiri, satunya menjorok ke kanan. Paham ya? Sekarang kita menghitung ada berapa bait sih itu? 1, 2. Nah, berarti isinya yaitu ada 2 bait. Gampang kan anak-anak? Bisa kan membedakan antara baris dan juga bait? Baris itu per kalimatnya, kalau bait itu kumpulan dari beberapa baris. Sekarang selanjutnya yaitu, nah di sini mari kita belajar membaca puisi yuk. Judulnya yaitu Taman Bungaku. Taman bungaku, bila ku pandang, hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Itu tadi merupakan cara membaca puisi ya. Meskipun Bu Guru juga tidak sebagus pembaca puisi profesional, tapi kalian harus bisa membedakan ya. Kalau pada saat membaca puisi kita memiliki intonasi tertentu, ada yang rendah, ada yang tinggi, seperti itu ya. Beda jika membaca kalimat biasa. Kalau kalimat pada paragraf biasa kita membaca tanpa nada pun tidak apa-apa. Tapi kalau membaca puisi harus ada nada dan ada intonasi penekanan tertentu. Sekali lagi ya. Taman bungaku. Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu. Jangan pernah kau layu, karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku. Sebarlah harum bungaku ke segala penjuru. Nanti kalian latihan sendiri ya dengan orang tuanya di rumah. Nah sekarang selanjutnya
Nah, kita harus mengisi pertanyaan berdasarkan puisi yang tadi ya. 1. Apa isi taman bungaku dalam puisi? Jelasnya yaitu ada bunga yang harum. 2. Sebutkan kata yang baik pada puisi tersebut. Nah, coba kalian lihat di buku paket kalian, kira-kira ada kata-kata baik apa saja sih? Bu Guru bantu jawab ya. Jawabannya yaitu senang, cantik, menarik itu merupakan contoh kata yang baik. 3. Bagaimana bila taman tidak dirawat? Pasti tahu kan? Apa sih yang terjadi jika taman tidak dirawat? Pastinya akan rusak dan juga layu bunganya. 4. Bagaimana cara merawat taman? Caranya yaitu disiram setiap hari. Nah, nomor 5, cobalah buat puisi sesuai kemampuanmu. Nah, kita membuat puisi yuk. Caranya yang pertama yaitu kalian tentukan judulnya. Di sini judulnya Sekolahku. Kita akan membuat puisi yang sederhana dulu ya, yang pendek-pendek dulu. Sekolahku yang kucintai, kau sungguh tempat yang berarti. Tempatku mencari ilmu setiap hari, belajar, bermain, dan menari. Nah, itu merupakan contoh pembuatan puisi ya Nana. Kalian pilih kata-kata yang indah, padat, dan juga kias. Jangan lupa ya. Jadi jangan sampai panjang gitu ya. Cukup kalimat yang padat dan juga kias dan indah ya. Guru ulangi lagi ya. Sekolahku, sekolahku yang kucintai, kau sungguh tempat yang berarti. Tempatku mencari ilmu setiap hari, belajar, bermain, dan menari. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Guru ya Nana. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan videonya Bu Guru. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.